warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabihi muqinina ba'da nubuwwatihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Baitur Rahman, Kompleks Departemen Perdagangan yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Baitur Rahman, disinilah kita mendapatkan rasa kasih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah persilahkan kita untuk sama-sama melewati sejarah, momentum besar, fursah sa'idah, di mana waktu yang sangat mustajabah, di saat saudara kita berguguran, berjuang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam ini, menit dan detik ini, Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup dan mengeksploitasi aktivitas kita bermanfaat di hadapannya. Maka siapapun yang berjasa atas Masjid Baitur Rahman ini, siapapun yang berjasa dengan kompleks departemen perdagangan ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, wakil masjid ini, siapapun dia yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM Masjid Baitur Rahman tercinta ini, beserta jajaran pengurus dan stafnya, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan terus mendapatkan cucuran rahmat, inayah, maunah, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melewati segala apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan penelitian para ahli sejarah, sampai detik ini, jam dan menit ini telah hidup 108 orang miliar. Itu artinya lebih dari 100 miliar mengisi kehidupan aktivitas di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita yakini sesuai kodratnya seluruhnya 100,8 miliar ini pastinya menghadapi ujian, cobaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, orang-orang yang dipercaya khiyarun min khiyarin, yang Allah pilih dari seluruh makhluknya yang bernama manusia, dari 124.000 para nabi yang Allah utus, Allah munculkan 5 yang kemudian dinamakan dengan ujian dan cobaannya adalah ulul azmi. Maka pantas kalau sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, man asyadun nas balaan, wahai Rasul, siapa sih orang yang paling susah, paling ribet, paling dahsyat ujian cobaannya? Maka Rasul pun menjawab, qala al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya kembali, summaman, terus siapa lagi? Al-anbiya war rusul, nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya kembali, summaman, Rasul menjawab, summal amsal fan amsal, orang-orang yang terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mendengunkan kalimat-kalimat ilahi Rabbi, terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kemudian
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Shadiqin, bekal mereka yang sabar dan bekal mereka yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengklarifikasi, mengidentifikasi manusia-manusia yang lebih dari 108 miliar tadi dengan arba'atu anwa, dengan 4 klarifikasi, dengan 4 identifikasi, dengan 4 model manusia yang hidup hingga saat ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala, sungguh sesuai fakta penelitian dan apa yang kita rasakan, tiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tinggal di dunia. Dunia adalah darul bala, negeri ujian, negeri cobaan bagi mereka yang taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, ada Allah titipkan rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak mau kehilangan. Jelas Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah di ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Akan aku titipkan rasa sedikit ketakutan. Dari mulai pekerjaan yang dirumahkan, gelombang PHK dan seterusnya, yang syukur alhamdulillah belakangan sudah mulai landai. Belakangan kita sudah merasa bahwa lebih ringan dari apa yang kita rasakan sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian minal faizin, orang-orang yang betul-betul Allah lulus dan loloskan dari segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan yang pertama adalah tipe model manusia adalah manusia yang lemah. Seringkali berkeluh kesah dengan apa yang Allah berikan di wall Facebooknya. Seringkali gonta-ganti status WA-nya. Seringkali menyampaikan perasaan hatinya di status Instagramnya, bahkan mungkin di channel YouTube-nya. Orang-orang ini dikhawatirkan oleh ulama, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena apa? Langsung tidak langsung, sesungguhnya man asbaha fahuwa yasku ala di'fi ma'isyatihi. Siapa yang orang kemudian berkeluh kesah dengan kesulitan hidupnya, maka sesungguhnya dia yasku rabbah, dia sedang menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah lah yang menjaganya. Maka sikap lemah ini berbahaya ketika dia sendirian, berbahaya ketika tidak punya teman. Ayo sama-sama kita merapat kepada kebaikan-kebaikan, merapat kepada kebaikan Allah dengan Allah berikan nikmat yang paling besar, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, Allah masih pertemukan kita silaturahim dalam keadaan sehat luar biasa, tentunya karena kita masih mau takwa dan bermanfaat di hadapannya. Sebab orang-orang begini gampang tergelincir, orang-orang seperti ini gampang galau. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia itu yang
beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin, cuman di pinggiran. Fa idza asabahu khairun itma'an nabi, kalau dia dapat nikmat langsung dia bersyukur dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabathu fitnatun, sebaliknya ketika Allah uji dia dengan fitnah, inqalaba ala wajhi, berubah tuh mukanya, mulai asam, tidak ada lagi senyum di antara saudaranya. Berantemnya di kantor, marahnya di masjid. Berantemnya di rumah, semua yang di jalanan diomel-omelin. Ini artinya bahwa banyak orang yang kemudian beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harf, hanya di ujung saja. Bahkan dalam surat Al-Fajr Allah menggambarkan fa'ammal insan idza mabtalahu, ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana akraman. Ketika dapat nikmat dia menyatakan rabbi akraman, Allah Tuhanku sedang memuliakan aku. Fa'amma, akan tetapi ya, ketika ibtalahu, diuji dia, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dikurangin rezekinya, dicolek dikit kesehatannya, diambil, maka kemudian dia menyatakan, salah apa sih saya Allah? Sholat udah, puasa udah, sedekah udah, apalagi yang salah? Sampai anak saya kagak masuk negeri misalnya. Yang kedua adalah tipe manusia yang sabar. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, kabarkan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Hanya saja Allah peringatkan dalam surat As-Sabah ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, hati-hati sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadanya. Yang ketiga adalah tipe manusia yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau nikmat ke, mau tidak nikmat ke, mau sehat ke, mau sakit ke, semuanya adalah bagian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang Rasul sampaikan, ana abduk, ya Allah, aku adalah anak hambamu. Wa ibnu abdik, bapakku juga hambamu. Wa ibnu amatik, ibuku juga hambamu. Nasi nabiyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, takdirku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, aku rela dengan keputusanmu, dan aku juga ridho dengan apa yang kau berikan. Terakhir adalah tipikal manusia yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 7, kita diingatkan semakin kita bersyukur, maka kita la in syakartum la azidannakum, kita diberi lagi nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktanya kita sehat walafiat, kita mampu hidup berdampingan dengan corona, baik itu alfa dan delta-nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama dengan kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk. Jangan pernah meyakini bahwa makhluk itu lebih dikdaya daripada kita. Allah yang lebih dikdaya dari kita. Corona sama dengan kita. Dan orang-orang yang beriman, tentunya Allah akan berikan tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus titipkan kemanfaatan, Allah terus berikan kita limpahan kesehatan, agar kita kemudian mengoptimalkan hari-hari kita dalam bertakwa di hadapannya dan jauh dari segala maksiatnya. Mudah-mudahan ketika waktunya tiba di hadapan kita, Allah berikan kita diskon, yaitu hadiah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura masjidina hada ya Allah, Masjid Baitur Rahman wa qaryatina hadihi ya Allah, kompleks departemen perdagangan ya Allah, madamatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar.